Topik yang akan saya bahas sekarang adalah internet networking. Kita lihat bahwa intranet merupakan komunikasi antar komputer yang berada di dalam satu network dari satu perusahaan. Suatu perusahaan atau suatu instalasi yang dapat terdiri dari local area network. Tapi pada prinsipnya komunikasi yang terjadi adalah antar PC atau antar komputer yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan kita ingin mengirimkan informasi keluar ke pihak yang ketiga atau mengambil informasi ataupun menerima informasi dari pihak-pihak yang lain. Sehingga ada kebutuhan untuk melakukan komunikasi antar jaringan dari organisasi yang berbeda. Nah, kalau kita melihat teknologi yang sekarang kita gunakan, maka kita ingin bahwa intranet kita, sistem kita ini juga berhubungan dengan internet. Ya, karena dari internet kita bisa berkomunikasi ke tempat yang lain. Demikian juga kita bisa menstruktur intranet kita itu agar mempunyai kemiripan dengan internet. Jadi mempunyai kemudahan bagi perangkat komputer yang berada di luar lokasi untuk saling berkomunikasi. Sehingga kita melihat adanya suatu kebutuhan untuk internet networking. Beberapa alasan teknikal yang digunakan untuk menyambungkan antar LAN, antar jaringan, yaitu adanya keterbatasan dari LAN itu sendiri. Yang kedua adalah jangkauan secara fisik dari kabel yang digunakan untuk membuat local area network ini mempunyai ketentuan kabel maksimal, suatu maksimum jangkauannya. Nah, itu menjadi kebutuhan sehingga kita membutuhkan untuk memecah suatu jaringan menjadi beberapa jaringan untuk kemudian yang nanti dapat saling disambungkan. Nah, pada internet networking kita mengenal adanya end system. End system berarti bahwa data, informasi berasal dari jaringan tersebut untuk dikirimkan menuju ke jaringan yang lain, dan juga end system adalah jaringan atau perangkat yang menerima informasi akhir, tidak kemana-mana lagi. Kemudian dikenal yang dinamakan intermediate system atau IS, di mana sebetulnya merupakan penyambung, seakan-akan menyambung. Jadi informasi tidak berakhir pada intermediate system itu, tapi intermediate system akan mengirimkan informasi melanjutkan ke tempat tujuan. Nah, internet sendiri dibangun demikian, end system yaitu local area network kita atau user kita, kemudian terbentuk dari beberapa intermediate system yang meneruskan informasi tersebut sampai ke tempat tujuannya. Jadi dari suatu end system menuju ke end system akan melewati intermediate system IS. Jadi IS sendiri merupakan perangkat yang menyambungkan kedua network dan memungkinkan komunikasi antara end system yang tersambung pada jaringan yang berbeda. Perangkat atau sistem yang umum digunakan untuk menyambungkan local area network, yang pertama adalah switch itu sendiri, yang kita kenal dengan nama layer switch. Jadi LAN dengan LAN langsung kita bisa
kita pecah, kita sambungkan, kita mempunyai switch, kemudian switch disambungkan dengan switch, kita sudah mendapatkan suatu jaringan. Ya, jadi kalau misalnya suatu switch sudah terlalu penuh, maka kita bisa pecah menjadi 2 switch, kemudian bisa kita sambungkan antar switch tersebut. Sistem yang lainnya kita kenal dengan nama router. Ya, jadi jaringan kita sambungkan dengan router. Router jauh lebih fleksibel ini daripada switch, karena router kita bisa mengkonfigurasikan, kita bisa menyambungkan lebih banyak switch ya tanpa dengan segala macam kemudahannya, khususnya mengenai addressing. Nah, router sendiri ada yang disebut dengan mirip dengan router yang kita sebut layer 3 switch. Perbedaannya adalah kalau pada layer 3 switch kebanyakan kita melakukannya secara hardware sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi, dan router itu sendiri basisnya adalah software. Apa yang dikerjakan router adalah melakukan routing. Routing adalah proses menentukan jalur mana yang dia harus diambil dari sender ke receiver, ya, atau disebut dengan packet forwarding. Sebab si pengirim sendiri tidak mengetahui posisi di mana. Ya. Jadi bagaimana cara mencapai tempat tujuan diserahkan kepada router. Ya, router tugasnya adalah mengirimkan informasi tersebut, mencarikan jalur untuk mendapatkan si penerima. Biasanya terdapat lebih dari satu route yang mungkin, ya, jadi rute yang harus dipilihnya mungkin. Nah, itu biasanya dilakukan oleh router untuk menentukan kepada mana dikirimkan. Ya. End system dan router sendiri mempunyai routing table ya untuk menentukan paket yang saya kirimkan ini sebaiknya dilempar kemana. Jadi routing table menunjukkan router berikut mana yang harus paket tersebut harus dikirim. Pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain menggunakan cara store and forward. Ya, paket switch menerima, menyimpan, kemudian mengirimkannya ke tempat yang ke jalur yang dipilihnya. Kenapa melakukan store and forward? Bila mana tidak ada jalur yang pilih terlalu sibuk, maka disimpan untuk sementara. Seandainya ada jalur yang bebas, dia akan melanjutkan sehingga paket mencapai tempat tujuannya. Bagaimana routing decision dibuat? Keputusannya ada 2 macam. Yang pertama centralized routing, yang kedua decentralized routing. Nah, centralized routing ada satu router pengendali yang menentukan ke mana dikirimkan. Ya. Sebetulnya untuk jaringan yang besar kita tidak menggunakan centralized routing. Centralized routing nanti terlalu jaringan menjadi kompleks, menjadi tidak fleksibel, sehingga yang digunakan adalah distributed routing atau decentralized routing. Ada 2 macam yang kita pergunakan, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing berarti kita sudah menetapkan pada dasarnya paket dikirimkan ke ke router yang berikutnya mana. Nah, static routing tidak fleksibel sehingga kalau terjadi kongesti atau terjadi tidak ada jalur keluar, maka ditunggu sebentar. Tapi kalau enggak, paket tersebut di drop. Sedangkan dynamic routing maka otomatis akan mencari secara otomatis akan mencari jalur yang bisa diperlukan. Strategi routing, bagaimana kita melakukan routing tersebut? Ada fix. Ya. Fix berarti sama seperti dengan static routing. Ada yang flooding. Yang dinamakan flooding adalah apabila suatu router baru dipasang, maka dia harus memberitahukan pada
rekan-rekannya bahwa dia sekarang hadir untuk berperan. Untuk itu dia melakukan broadcast atau flooding, mengirimkan informasi menuju ke rekan-rekannya. Kemudian dari informasi yang diterima baliknya dia akan membentuk tabel routing. Ya, kemudian ada cara random dan adaptive. Ya, ini adalah routing strategi yang bisa dipergunakan. Ya. Router sendiri bisa melakukan load balancing, beberapa router melakukan load balancing maupun fault tolerance, berarti kalau ada suatu gangguan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan layer 3 switch adalah suatu router yang mempunyai beberapa macam kemampuan. Misalnya switch yang berdasarkan paket berpaket, beroperasi berdasarkan paket, atau flow based switch ya. Jadi melihat aliran daripada paket, kemudian akan menentukan supaya jalur yang sama bisa dijalankan apabila kualitasnya cukup baik. Demikianlah kita melihat, inilah sedikit mengenai internet networking. Terima kasih.